Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Dinda Lufiana dengan rekan saya Tahira Khairunisa Gusri yang akan menyampaikan materi mengenai LGBT. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai sejarah LGBT. Sejarah LGBT. Budaya dan rasa malu yang melekat pada homoseksualitas. Aktivitas homoseksual jarang tercatat dalam sejarah Indonesia. Tidak seperti budaya Asia lainnya, seperti India, Cina, atau Jepang. Erotik homoseksual dalam lukisan atau patung hampir tidak ada di dalam seni rupa Indonesia. Homoseksualitas hampir tidak pernah direkam atau digambarkan dalam sejarah Indonesia. Sebuah pengecualian langka adalah catatan abad ke-18 mengenai dugaan homoseksualitas, yaitu Arya Purbaya adalah seorang pejabat di Istana Mataram, meskipun tidak jelas apakah itu benar-benar didasarkan pada kebenaran atau sebuah rumor kejam untuk mempermalukan dirinya. Meskipun waria, laki-laki yang berpenampilan seperti wanita telah lama memainkan peran mereka dalam budaya Indonesia. Identitas homoseksualitas laki-laki, gay, dan perempuan lesbian di Indonesia hanya diidentifikasi baru-baru ini, terutama melalui identifikasi dengan rekan-rekan gay dan lesbian barat mereka, melalui film, televisi, dan media. Sebelum rezim Orde Baru Soeharto, budaya lokal Indonesia mengenai gay dan lesbi belum ada. Pergerakan gay dan lesbian di Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Aktivisme hak-hak gay di Indonesia dimulai sejak 1982 ketika kelompok kepentingan hak-hak gay didirikan di Indonesia, yaitu Lambda Indonesia dan organisasi serupa lainnya muncul di akhir 1980-an dan 1990-an. Saat ini ada beberapa kelompok utama LGBT di negara ini, termasuk Gaya Nusantara dan Arus Pelangi. Sekarang ada lebih dari 30 LGBT kelompok di Indonesia. Bagian materi yang kedua yaitu mengenai pengertian LGBT. Beberapa ahli menyimpulkan pengertian dari LGBT itu setelah melakukan berbagai macam percobaan, penelitian, maupun pengamatan sosial. Yang pertama yaitu American Psychiatric Association atau disingkat dengan APA, yang menyatakan bahwa orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Orientasi seksual dibagi menjadi 3 berdasarkan dorongan atau hasrat seksual dan emosional yang bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin yang sama. Jika diuraikan menurut hurufnya, pengertian masing-masing istilah dari LGBT yaitu pertama lesbian, yang mana hal ini merupakan gangguan seksual yang menyimpang di mana wanita tertarik pada wanita lainnya. Yang kedua yaitu gay, merupakan perilaku menyimpang seksual di mana laki-laki tertarik dengan sesama laki-laki. Gay juga disebut dengan homoseksual. Yang ketiga yaitu biseksual, merupakan perilaku menyimpang, di mana seseorang menyukai 2 gender sekaligus, baik wanita maupun pria. Yang keempat yaitu transgender, merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Seperti seorang wanita yang memiliki sifat tomboy dan merasa seperti laki-laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin. Selanjutnya pendapat dari Carl Maria Kertbeny, yang mana Kertbeny merupakan sosok yang memunculkan istilah homoseksual untuk pertama kalinya. Dia memberikan istilah itu untuk menjelaskan perilaku seksual dalam 3 kategori, yaitu monoseksual, heteroseksual, dan heterogen. Kemudian Ebing juga menjelaskan bahwa orang dengan homoseksual memiliki penurunan fungsi otak yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Yang keempat yaitu Karl Heinrich Ulrich. Karl pada tahun 1825 sampai 1895 menjadi aktivis gay berkebangsaan Jerman yang membela orang-orang gay dan menjelaskan bahwa
orang-orang homoseksual merupakan orang yang memiliki jiwa feminin. Menurutnya, laki-laki yang mencintai laki-laki merupakan gender ketiga yang berkembang, atau disebut juga wanita yang penuh semangat. Dia pun berjuang untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi pada orang-orang dengan homoseksual. Yang kelima yaitu Swan Kate. Menurutnya, LGBT merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan berhubungan seksual sesama gender, gay, lesbian, ataupun biseksual. Yang keenam, Alfred Kinsey. Kinsey merupakan seorang ahli serangga yang melaporkan penelitian tentang perilaku seksual laki-laki dan homoseksualitas. Kinsey menyatakan bahwa homoseksual merupakan perilaku yang tidak bisa disembuhkan. Kalaupun mereka ingin mengubah dirinya, hal itu hanya mengelola fantasi homoseksual untuk berhubungan seks dengan lawan jenis. Namun kenyataannya, ini tidak bisa disembuhkan. LGBT muncul dari perlakuan yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, agama, ideologi, hukum, dan ekonomi. Yang ketujuh, Freud. Freud merupakan seorang psikologis klinis yang melihat gay sebagai akibat dari pola asuh dan kekerasan dari sang ayah. Kondisi ini dianggap bahwa sang anak laki-laki merasa gagal mendapatkan figur seorang ayah, sehingga dirinya mulai muncul rasa mencintai dirinya sendiri atau mencintai sosok laki-laki. Freud dalam suratnya yang ditujukan pada ibu-ibu tidak menyatakan bahwa homoseksual merupakan penyimpangan. Dia menuliskan, "It's nothing to be shame, no vice, no degradation, it cannot be classified as an illness." Freud menyatakan bahwa kondisi biseksual merupakan hasil dari predisposisi sewaktu kecil. Hal ini berkembang mulai dari kehidupan anak-anak yang berada dalam lingkungan kehidupan heteroseksual ataupun lingkungan tertentu lainnya. Gangguan terjadi akibat ketidakmatangan seksual yang menghasilkan kondisi homoseksual ketika dewasa. Kondisi homoseksual juga bisa terjadi akibat trauma masa kecil, di mana pernah merasakan penyiksaan dari saudara kandung, teman, ataupun orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender ini adalah rasa ketertarikan romantis atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Bagian materi yang ketiga yaitu LGBT dari perspektif hukum Islam. Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangkan keturunan laki-laki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunatullah dan fitrah manusia. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Tahira Khairunisa Gusri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. D. Orientasi seksual dalam Islam. Seksualitas yaitu suatu proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat manusia. Menurut Siti Musdah Mulia, seksualitas mengandung makna yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan yang menyeluruh, terkait dengan jenis kelamin biologis maupun sosial, orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan dan pergaulan. Yang ketiga, faktor genetik. Yang keempat,
faktor akhlak dan moral, dan yang kelima yaitu faktor pendidikan dan pengetahuan tentang agama. F. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT. 1. Dampak kesehatan. Mudah tertular penyakit kelamin seperti AIDS dan HIV. Yang kedua, dampak sosial, tidak memiliki pasangan pasti. Yang ketiga, dampak pendidikan dapat putus sekolah. Dan yang keempat, dampak keamanan jelas tidak dapat menjamin. G. Cara mencegah dan menanggulangi LGBT di Indonesia. Yang pertama, selalu mencoba dan menanamkan keyakinan dalam hati untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperketat peraturan perundang-undangan berkaitan izin kebebasan praktik hubungan seksual sejenis. Yang ketiga, mendirikan pusat kajian yang bersifat komprehensif dan integratif untuk melakukan penelitian serta konsultasi psikologis dan pengobatan bagi pengidap LGBT. Sekian, terima kasih.